Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Pangandaran akan membuat video pemeriksaan fisik sistem neurologi dengan anggota kelompok. Saya Vivi Maisarah dengan NPM 011. Saya Salsan Zara dengan NPM 023. Saya Sekar Aulia dengan NPM 020. Saya Evana Fadila dengan NPM 028. Saya Salma Amanda dengan NPM 021. Selamat menyaksikan. Tahap pertama, tahap orientasi. Saya Musta yang berjaga dari pagi hari ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang. Boleh dibantu dengan ibu siapa? Umurnya berapa tahun? Umurnya 20 tahun. Ibu Susan 20 tahun ya. Ibu, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik sistem neurologi ibu. Tahap inform kinsan. Apakah ada sistem saraf yang terganggu atau tidak. Sebelumnya saya izin menyiapkan alat. Di sini alat-alat yang dibutuhkan ada teh, ada tembakau, garam, bubuk kopi, dan alat-alat pendukung lainnya. Kita mulai dari pertama untuk pemeriksaan Tahap kerja. sistem neurologi olfaktori. Ibu permisi, saya tutup hidungnya ya Bu. Ibu boleh ditutup matanya. Boleh ditarik nafasnya Bu. Bisa tercium bau atas. Berarti pasien tidak mengalami gangguan pada saraf penciumannya. Boleh kita lakukan lagi dengan bahan yang berbeda. Boleh ditutup matanya lagi Bu. Boleh ditutup. Iya. Berarti pasien tidak mengalami gangguan pada indera penciumannya. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan optikus saraf kedua, yaitu pasien diminta untuk membaca spelling chart dengan jarak kurang lebih 20 kaki atau 6 meter. Ibu boleh dibaca ya. Ibu sebutkan huruf yang saya tunjuk dengan menutup sebelah mata ibu. Boleh yang paling dulu ya? Iya. E, N, Z, Y, L, I, U, F, I, P, N, R, T, N, F, O, P, L, G, T, R, U, T, N, E, S, R. Setelah ini akan ada pemeriksaan oculomotorius, tonglear, dan abdusen. Menggerakkan jari ke segala arah, jarak jangan terlalu dekat kedua bola mata pasien dengan gerakan jari. Gerakan dapat dilakukan lateral, medial, superior, dan inferior. Refleks cahaya langsung dipakai pen light, disinari langsung, maka pupil akan berfungsi. Setelah ini ada pemeriksaan sensori, itu untuk merasakan rasa di lidah, ada pahit, asam, manis, dan asin. Oke, pasien bisa menutup matanya, tangannya bisa dulu. Oke, ya. Sudah saya Pahit. oke. Benar ya, ini kopi pahit rasanya. Terus ini yang kedua. Asin. Oke, benar, ini garam, rasanya asin. Selanjutnya yang ketiga ini Manis. Oke, ini benar, gula.
Selanjutnya ada pemeriksaan vestibulokoklear. Yang pertama kita menggeserkan jari ke telinga pasien apakah telinga bisa mendengar. Kita mulai ya. Kedengaran. Oke. Tes Webbage membandingkan pendengaran penderita dengan pemeriksa baik lewat tulang maupun udara menggunakan garpu tala. Selanjutnya kita menggunakan garpu tala. Udah. Selanjutnya tes Rina membandingkan konduksi lewat tulang dan lewat udara pada seseorang penderita. Caranya garpu tala diletakkan tegak lurus di planum mastoid sampai penderita tidak mendengar suara lain. Selanjutnya ada tes Rina menggunakan garpu tala pagi. Selanjutnya tes Weber membandingkan konduksi lewat tulang antar telinga kiri dan kanan. Letakkan garpu tala di atas kepala. Selanjutnya ada tes Weber Selanjutnya ada tes Weber masih menggunakan garpu tala. Masih kerasa. Selanjutnya tes refleks akomodasi. Refleks cahaya tidak langsung mata yang satu disinari pupil mata lain konstruksi. Instruksikan pasien melihat jauh kemudian melihat dekat. Jadi Matanya fokus ke ini ya, yang lain. Matanya jadi sudah. N5 trigeminus. Yang pertama, pergerakan rahang. Pasien diminta untuk merapatkan giginya, kemudian raba kontraksi otot pada M. masseter dan M. temporalis. Ibu boleh rapetin giginya? Pasien diminta membuka mulut dan perhatikan apakah ada deviasi rahang bawah. Ibu boleh buka mulutnya. Yang kedua, sensori wajah. Beri sensasi halus, tajam, panas, dan dingin pada wajah pasien. Ibu boleh tutup mata. Ibu ini gimana rasanya? Tajam. Ini ibu halus. Ini gimana rasanya? Dingin. Yang ketiga, refleks kornea. Sentuh kapas pada kornea, hasil positif ketika pasien mengedip. Yang keempat, refleks Massaster. Ketuk bagian tengah dagu dengan refleks hammer, mulut pasien dalam keadaan terbuka. Normalnya apabila pasien menutup mulutnya. Ini boleh dibuka mulutnya. N7, facialis. Yang pertama, pergerakan otot wajah. Perhatikan muka penderita apakah simetris atau tidak. Minta pasien untuk mengerutkan dahi, angkat alis, kembungkan pipi, menyeringai, dan cucurkan bibir. Yang kedua, vestibularis keseimbangan. Perhatikan adanya nistagmus atau mata gerak tidak bisa dikontrol. Ibu boleh lihat ke saya. Udah matanya nggak gerak-gerak, nggak juling. Post pointing test. Dengan meminta pasien untuk menyentuh kedua ujung jari telunjuknya, ulangi dengan mata tertutup, normalnya bisa melakukan dengan benar. Ibu boleh tutup mata. Nah, tangannya boleh kayak gini nanti disatuin kayak gini ya. Coba tutup mata dulu, terus disatuin. Tes tunjuk hidung. Sekarang ibu boleh tutup mata lagi, terus dari jauh nunjuk ke hidung. Dari jauh kayak gini. N9, 10, glossofaring vagus. Yang pertama, proses menelan. Pasien bisa menelan atau sulit, dengan kata lain, disfagia. Ibu punten ya saya pegang. Ibu boleh telan. Nah. Yang kedua, refleks muntah. Sentuh dinding belakang lidah atau paring dengan lidi kapas. Normalnya akan terjadi respon refleks muntah. Ibu boleh buka mulutnya. 3. Kedudukan ovula. Pasien disuruh mengatakan A, perhatikan simetris atau tidak pada ovula. Nanti lihat si ukuran. Ibu boleh. Selanjutnya, untuk otot sternocleidomastoides, instruksikan pasien menoleh ke kanan dan ke kiri, beri tahanan.
Lalu untuk otot trapezius, instruksikan pasien untuk mengangkat bahu dan beri tahanan. Untuk kedudukan lidah, perhatikan lidah waktu istirahat. Kedudukan lidah saat dijulurkan akan terdorong ke arah yang lumpuh apabila terdapat kelumpuhan. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk mengatakan ular melingkar-lingkar di pagar. Lalu, instruksikan pasien untuk menggerakkan lidah ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya ada rangsang meningel, yaitu yang pertama kaku kuduk, pasien tidur terlentang, pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien, tangan kiri di bawah, kepala tangan kanan di atas dada. Kemudian difleksikan sehingga kepala secara pasif menyentuh dagu. Kemudian ada Brunski 1 sama seperti kaku kuduk, cuman dilihat kakinya. Kemudian ada Brunski 2, salah satu tungkai pasien difleksikan. Kemudian ada kernik. Selanjutnya, kernik dan lasik, yaitu mempraktikkan seni lutut untuk sudut 135 dan 70. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan GCS, yaitu pasien membuka otak ketika dipanggil, mengangkat tangan, dan merespon bicara. Selanjutnya ada refleks patologis. Yang pertama Babinson, yaitu meletakkan jari di telapak kaki dan lihat respon ibu jari. Kemudian ada Caddock sign, meletakkannya juga di mata kaki, kemudian lihat respon jari. Ada Gordon sign, yaitu mengusap tibia, dan open sign, menekannya. Selanjutnya memberitahu prosedur telah selesai kepada pasien. Terima kasih.